di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman lindungannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu mengalun, bergema selamanya, sampai ke ujung dunia, masyurkan kasih-Nya. Selamat di tangan Yesus, aman lindungannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aman lindungannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu mengalun, bergema selamanya, sampai ke ujung dunia, masyurkan kasih-Nya. Selamat di tangan Yesus, aman lindungannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu mengalun, bergema selamanya, sampai ke ujung dunia, masyurkan kasih-Nya. Selamat di tangan Yesus, aman lindungannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Aku bahagia. Baik, puji Tuhan, saudaraku, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kembali diserahkan kepada hamba-Nya, Pak Pendeta Simamora. Silakan, Pak. Baik, terima kasih hamba-Nya, Bapak Pendeta Pardosi. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Benar Bapa di surga, dalam teduh kasih-Mu kami selalu bahagia.
Amin. Dan pagi hari ini Tuhan, nyata kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang terus menyertai hidup kami. Begitu nyata pertolongan-pertolongan-Mu kepada kami semuanya Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Sampai akhir pekan ini Tuhan, Engkau menuntun kami, memberkati, menguatkan kami semua sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Terlebih di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau yang menolong kami semuanya. Kuatkan kami terus ya Bapa, dan Engkau yang menjaga memelihara hati dan pikiran kami bersih di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir di pagi hari ini dalam menyambut firman kebenaran-Mu dan juga menyatakan kesungguhan iman kami kepadamu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lanjutkan lagi di akhir pekan ini saudara-saudaraku. Kita membuka Alkitab kita lagi di Galatia pasal 4 ya. Ya, maaf saya kecilkan volumenya dulu. Ya. Galatia pasal 4. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin pagi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana Rasul Paulus menjadi teladan kita Bapak Ibu Saudaraku, khususnya dalam hal melihat bagaimana kita melihat kepantasan hidup kita di dalam kasih karunia Allah ini. Kita terus diperhadapkan kepada seluruh kenyataan hidup kita yang sudah ditebus di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sekalipun menghadapi tantangan, permasalahan, persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, semuanya itu tidak akan menghempaskan semangat dan motivasi kita untuk melayani Tuhan. Amin. Karena kita benar-benar memang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman, untuk disanggupkan melayani Dia, melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita melihat dari contoh keteladanan hidup Rasul Paulus yang menjadi rasul yang Tuhan pilihkan, menyatakan seperti apa kita mempraktekkan kasih Yesus yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin kita mencermati Galatia pasal 4 ini, begitu banyak hal, begitu banyak poin dan sudut pandang yang terus dibukakan kepada kita Bapak Ibu Saudaraku untuk melihat bagaimana kita memahami secara detail, secara rinci setiap kebenaran firman Tuhan ini untuk dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita juga, baik secara pribadi, dalam keluarga, dan terlebih lagi dalam persekutuan kita. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan di Galatia pasal 4 ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tema dari Galatia pasal 4 ayat 12 sampai ayat 18. Kita sudah sampai di ayat 18, Bapak Ibu Saudaraku. Itu saya berikan judul ya, tema firman Tuhan dari Galatia pasal 4 ayat 12 sampai 18 ya. Kita sudah sampai di ayatnya yang ke-18. Judulnya adalah hati-hati dengan jebakan Batman. Ya, Batman jadi BADMAN. Jadi bat itu buruk ya. Orang-orang yang berperilaku buruk, yang mana mereka sudah secara diam-diam sudah siap untuk menarik banyak orang untuk menjadi pengikut manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan ini kenapa saya sebutkan jebakan Batman, karena banyak orang yang tidak berpikir panjang ya dalam kehidupan ini, dan itu disebabkan karena mereka begitu mudah terpengaruh dengan lingkungan yang keliru. Ya. Jadi ada satu orang filsuf Inggris yang memperkenalkan teori tabula rasa itu, mengatakan bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh ya terhadap kehidupan manusia. Kalau dia berada di lingkungan yang jelek, maka dia juga akan terpengaruh, akan jelek juga. Tetapi kalau dia ada di lingkungan yang baik, maka dia juga akan terpengaruh menjadi baik, katanya. Ya, jadi walaupun teori itu tidak sepenuhnya benar, karena Yesus Kristus hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, tapi Yesus tidak terpengaruh. Amin. Yesus tidak berdosa dan dia tidak berbuat dosa, jadi tidak sepenuhnya benar teori itu. Tapi dari situ kita dapat belajar juga, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik, yaitu tadi teori tabula rasa yang dikemukakan oleh filsuf Inggris namanya John Locke. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi apa yang kita lihat ya, yang kita baca dari sikap iman daripada orang-orang percaya jemaat mula-mula, yaitu banyak hal yang dapat kita pelajari dari mereka, dari firman Tuhan yang bisa kita baca, kita pelajari untuk kita dapat mengambil sikap yang layak ya dalam perjalanan iman kita dan pelayanan kita, hidup kita, persekutuan kita, dan juga perjuangan kita bersama, saudara-saudara. Nah, antara lain kita sudah menyebutkan beberapa hal kemarin ya, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di sini kita dapat belajar terutama dari contoh yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus, di mana dia mengatakan di Galatia 4 itu bahwa meskipun jemaat Galatia yang adalah anak-anak rohaninya, meskipun jemaat Galatia ini adalah orang-orang yang sudah tahu kebenaran dan akhirnya mereka berubah setia. Ya, berubah setia. Pertama-tama mereka ini berubah setia sebenarnya adalah mereka meragukan kerasulan Paulus. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, sama seperti orang Israel.
ketika Musa memimpin mereka dalam perjalanan pembebasan Tuhan dari Mesir ke tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudaraku, setiap kali mereka membantah Musa, orang Israel itu bersungut-sungut, yang ngedumel gitu ya, karena tidak cepat-cepat ada makanan, kurangan minuman, panas, dan sebagainya. Setiap kali mereka itu mencela Musa atau mereka melawan perkataan Musa, ya mereka sama dengan melawan perkataan Tuhan. Ya, dan mereka pasti jatuh, orang-orang Israel itu. Dan itu kita sudah lihat orang-orang Israel, kebanyakan dari mereka kena hukuman. Ya, kebanyakan dari orang Israel itu mengalami penghukuman dari Tuhan, dan karena jiwa pemberontak yang sudah lama tertanam dalam diri mereka ketika mereka menjadi budak di Mesir ya. Nah, itu melambangkan daripada dosa yang ada yang mengikat diri semua orang. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sebagai manusia yang terlahir dan terhubung dengan Adam yang berdosa, jangan ada orang yang berpikir bahwa dia terlahir menjadi orang yang baik. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi teori tabula rasa yang dikemukakan oleh John Locke itu bahwa manusia itu lahir seperti kertas putih, ya tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Karena Paulus katakan di Efesus pasal 2, kamu dahulu sudah mati ya oleh karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kalau pemazmur Daud mengatakan dari kandungan sudah berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya karena itu kita melihat bahwa pernyataan-pernyataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya kepada kita saat ini adalah pernyataan-pernyataan firman kebenaran yang harus kita dengarkan dengan serius. Karena kalau Allah memilih Musa menjadi pemimpin, pemandu hidup mereka untuk ditaati perkataannya oleh bangsa Israel, dan jatuh bangunnya bangsa Israel adalah kalau mereka percaya kepada perkataan-perkataan Musa, karena apa yang disampaikan oleh Musa adalah perkataan Tuhan. Nah, demikian Bapak Ibu Saudaraku, sebaliknya dengan kita saat ini sebagai tubuh Kristus, perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus menerima wahyu rahasia ya dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga, itu adalah benar-benar titik di mana saudara dan saya benar-benar itu adalah pondasi di mana kita berdiri, ya berdiri atau jatuh apabila kita mengerti siapa Rasul Paulus dan bagaimana menghargai dia. Karena kepadanya lah Tuhan Yesus mewahyukan firman kebenarannya, bagaimana kita bangsa-bangsa lain bisa berdiri tegak di dalam konsistensi mengikut Tuhan saat ini. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku, jadi di setiap zaman Tuhan itu memilih orang, memilih hambanya, memilih tokoh-tokoh yang berbeda untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya yang berbeda untuk diresponi oleh setiap orang di setiap zaman. Jadi di zaman sekarang ini adalah zaman kasih karunia. Disebutkan kasih karunia itu adalah kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, kerelaannya yang penuh ya,
pengorbanannya yang sempurna, kasihnya yang sempurna dinyatakan kepada semua umat manusia dengan mengorbankan nyawanya, menggantikan kita yang berdosa supaya kita memperoleh hidup yang kekal dan kita terima dengan cuma-cuma. Itulah kasih karunia Allah saat ini sebagai jalan hidup, ya, gaya hidup yang Tuhan kehendaki saat ini untuk semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Jadi kita bukan orang yang meraba-raba jalan hidup, atau kita bukan orang yang bahkan bukan yang orang yang terombang-ambing, yang tidak punya pegangan, yang gampang dihasut sana sini. Bapak Ibu Saudaraku, seperti jemaat Galatia ini. Saudaraku, kalau penghasut itu kan sudah ada di mana-mana. Ya bisa di orang yang kita kenal dekat. Ya, saudaraku, bisa di lingkungan yang dekat. Ya, bisa di tempat kerja yang dekat. Ya, di mana saja Bapak Ibu Saudaraku, ada saja orang yang menjadi pengkhianat. Ya kan, Bapak Ibu Saudara. Di lingkungan murid Yesus ada enggak Bapak Ibu Saudaraku yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus, dia melihat Yesus begitu kudus, begitu mulia, ya, Yesus melakukan segala sesuatu, berbagai macam mujizat, ya, yang tidak terbantahkan, bukan kurang bukti, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi toh ada saja, ya, ada saja orang yang menjadi pengkhianat seperti itu, ya. Itulah Yudas Iskariot. Siapa sangka Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang yang paling dekat dengan Yesuslah yang menjebak dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi kita tidak perlu khawatir terhadap semuanya itu, karena saat ini justru kitalah yang mempunyai kasih karunia Allah yang sempurna, yang mempunyai kesempatan untuk menyatakan bagaimana kesetiaan Kristus itu bisa dipercaya oleh semua orang. Amin. Ya, karena kita bisa melihat dari contoh yang sampaikan Rasul Paulus ini, bahwa dia tetap sabar menuntun jemaat Galatia ini dan jemaat-jemaat yang lain juga, walaupun mereka tadi saya sebutkan mereka masuk pada jebakan Batman, ya, mereka tidak berpikir panjang, mereka mudah terombang-ambing. Jemaat Galatia ini pendiriannya tidak teguh, ya, gampang menukar keyakinannya, ya, dengan keyakinan yang teguh, yang benar terhadap Kristus. Mereka gampang menukarnya dengan, ya, keyakinan yang rapuh, keyakinan yang duniawi, ya, gampang terpengaruh kepada orang-orang yang saya sudah gambarkan. Kita sudah melihat gambarannya kemarin, saya sudah sampaikan di 2 Korintus pasal 12, Paulus sudah menyatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang menyamar seperti pelayan-pelayan Kristus, bukan dari orang yang tidak menyebut nama Kristus. Penyesatan yang datang itu di kalangan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, justru dari dalam sendiri, ya. Jadi memperalat nama Yesus, memperalat kekristenan, dan memperalat mimbar-mimbar gereja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya kalau kita lihat di ayatnya yang ke-15, ya, Rasul Paulus mengatakan, Galatia pasal 4 ini, ayat 15 dikatakan, betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku.
Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jelas sekali di situ. Jadi giatnya mereka itu tidak bisa serta-merta kita bilang bahwa itu adalah giat yang benar-benar sesuai dengan jalur rencana Tuhan. Jadi hanya hikmat Tuhan yang bisa membuat kita bisa mengerti hal itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak, akan masuk juga jebakan Batman seperti yang dialami oleh orang Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, ayatnya yang ke-18. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu, ya. Dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat orang-orang ini, orang-orang yang mempengaruhi, guru-guru palsu yang mempengaruhi dan menghasut jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka itu tidak fair. Tidak fair karena apa? Karena kalau mereka diperhadapkan kepada suatu ujian terhadap kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, mereka itu tidak berani, ya. Jadi mereka juga adalah orang-orang yang disebut pengecut karena mereka tidak mau jujur dengan apa yang menjadi keyakinan mereka. Apabila diperhadapkan dengan kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, mereka juga mencari dalih, ya, menjadi orang yang berdalih dan mempunyai 1000 alasan untuk menghindar dari kebenaran yang dinyatakan oleh Allah melalui Injil kasih karunia-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita melihat dulu lebih detail sedikit bagaimana praktik daripada orang-orang yang dikatakan Paulus di sini. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, menjauhkan dari kasih karunia Allah, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka, menjadi pengikut manusia, ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu saudaraku, bukan dengan bermalas-malasan mereka, tidak, ya. Jadi jangan kita pikir mereka itu dengan dengan membunuh, dengan mencuri, dengan mengajak korupsi, bisa juga, tetapi dengan memakai obat-obatan terlarang, narkoba, main judi online dan sebagainya, Bapak Ibu Saudaraku, bisa juga, ya. Bisa juga dengan hal-hal itu mempengaruhi kerusakan moral dan juga iman seseorang. Tetapi ada yang lebih halus dari situ, Bapak Ibu Saudaraku, yang secara massal gitu, ya, orang terjebak karena tidak mempunyai sistem pemahaman yang benar, ya, yang kuat terhadap kasih karunia Allah, arti kasih karunia Allah. Maka mereka banyak terjebak di apa yang Paulus katakan tadi. Mereka sangat giat gitu, ya, sangat giat, kelihatan tampil begitu bersahaja, ya. Dan sepertinya mereka itu orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan dari apa yang mereka lakukan. Tapi kita lihat di dalam Roma pasal 10, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Saya akan mengajak kita untuk membaca Roma pasal 10. Di sini
Rasul Paulus mengidentifikasi orang-orang yang sangat mempesona, yang sangat kelihatan sangat luar biasa di dalam cara mereka beribadah, melayani, ya, menyampaikan pengajaran-pengajarannya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, cara mereka berbicara, cara mereka berkegiatan, cara mereka berkelompok, ya, cara mereka untuk mengungkapkan bagaimana puji-pujian mereka, penyembahan mereka, ya, saudara-saudaraku, ya. Nah, seperti ada seseorang mengatakan kepada saya, "Oh iya Pak, saya sekarang sudah melayani di sini. Saya sudah melayani di sini dan saya sangat bahagia, sangat senang." Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kamu mengerti nggak arti melayani? Ya, bukan melayani menurut seleramu sendiri. Ya, karena apa? Mari kita lihat di dalam Roma 10 ini ayat 1, saya baca sampai ayat yang ketiga. "Saudara-saudaraku, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan." Jadi mereka ini jelas belum mengalami keselamatan. Itu catatan yang pertama. Ya, Saudara. Paulus di sini mengatakan dia mempunyai hasrat yang besar supaya mereka diselamatkan, dan Paulus mendoakan. Itu tidak berarti orang selamat karena didoakan. Bapak Ibu Saudara, orang diselamatkan karena mereka percaya pada Yesus Kristus. Tapi kita harus mendoakan supaya hati mereka terbuka. Amin. Supaya hati mereka menerima, terbuka agar menerima kabar baik. Semua orang harus kita doakan supaya mereka membuka hati mereka terhadap kabar baik yang menyelamatkan kalau mereka percaya. Ayat 2, "Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah." Bukan untuk iblis, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi bukan sungguh-sungguh giat menyembah berhala patung-patung, tidak. Mereka, walaupun ada juga yang seperti itu, ya, orang-orang beragama yang masih mementingkan mereka menundukkan diri mereka, ya, berhadapan dengan patung-patung, ada juga. Tetapi kalau ini bukan begitu, Bapak Ibu Saudara. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dari segi penampilan, ya, dari segi performance mereka, ya, jangan terjebak, ya, di jebakan Batman, ya, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau lihat penampilan, ya, siapa yang mengatakan Yesus itu adalah luar biasa ketika dia ada di dunia ini sebagai manusia? Lahirnya saja di mana, Bapak Ibu Saudara? Di kandang domba. Ya, mungkin saudara dan saya lebih terhormat tempat kelahirannya daripada Yesus Kristus. Apa pantas disebut Yesus Kristus, ya? Yesus Kristus itu adalah raja. Ya. Apa pantas seorang raja lahir di tempat yang dikatakan di kandang domba, di kandang hewan, Bapak Ibu Saudara. Ya, biasanya orang-orang yang lahir di tempat yang seperti itu adalah orang yang tidak terhormat, ya, orang yang miskin papa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, disitulah kegagalan daripada bangsa Israel. Mereka ingin menggambarkan rencana Tuhan itu menurut akal pikiran mereka sendiri. Dan itu tidak akan pernah berhasil, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan itu sebabnya mereka menolak Yesus Kristus sebagai Raja, sebagai Mesias, karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka sendiri. Ya, jadi kita menggambarkan kasih Tuhan, menggambarkan siapa Allah yang benar itu tidak bisa dengan imajinasi kita sendiri, karena kita mempunyai tradisi, mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu, dan mempunyai segala dukungan bentuk apapun dari dunia ini. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, ya.
Jadi kita tidak bisa menghayalkan, menggambarkan Tuhan itu seperti apa menurut ya apa yang kita yang sumber-sumber daripada diri kita sendiri, manusia itu sendiri tidak bisa. Ya, hanya firman Allah yang bisa mengungkapkan siapa dirinya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, pun kita bisa melihat keajaiban Tuhan dari ciptaannya, langit dan bumi dan segala isinya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, yang benar adalah, yang jauh lebih benar adalah yang membuat kita bisa stabil, yang membuat kita bisa konsisten, yang tetap bisa membuat kita menjaga kita supaya kita terus bisa bertekun di dalam kesetiaan. Pengenalan kita akan Yesus Kristus adalah apabila kita selalu dekat dengan firman-Nya. Amin. Dengan perkataan-perkataannya, dengan penggambaran daripada diri Allah melalui firman-Nya. Maka kita lihat di situ tadi dikatakan, ya, Paulus mendoakan mereka. Siapa yang didoakan supaya diselamatkan? Mereka itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat menarik dicermati. Karena apa? Sekali lagi, Allah tidak mau kita jatuh seperti jemaat Galatia itu, jatuh ke jebakan Batman begitu ya. Mereka sudah saudaraku terpesona dengan orang-orang yang melakukan orang-orang yang beragama ya. Dalam hal ini tentu saja kita sudah bisa menebak ya, Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah orang-orang Yahudi yang terus-menerus berkeliling ya kemana-mana di berbagai negara, di berbagai tempat. Bapak Ibu Saudaraku, mereka membangga-banggakan keagamaan mereka, cara mereka beribadah sangat khusyuk. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mereka bersunat, ya, lambang kebersihan mereka katanya, ya. Dan segala ritual peribadahan mereka sangat luar biasa. Mereka memelihara hari Sabat. Mereka membeda-bedakan makanan dan membeda-bedakan orang juga. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi orang jemaat di Galatia ini sudah sangat keliru ya dengan rasa kagum mereka. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Iya, kita harus saling menghormati berbagai budaya, berbagai agama, dan berbagai kepercayaan. Ya, kita harus saling menghormati pluralisme. Tapi kita harus membedakan, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita menempatkan kebenaran. Itu adalah kebenaran yang mutlak dan berdiri sendiri, dan tidak boleh dicampur adukan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini, bahwa jangan berpikir karena kesalehan manusia, ya, bahwa itu adalah merupakan bagian faktor yang membuat Allah begitu tertarik, terpesona dengan apa yang ditampilkan oleh manusia. Allah Bapa di surga hanya terpesona dan tertarik dengan apa yang dilakukan oleh anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yaitu pekerjaan yang sempurna, dan semua orang harus terhubung dengan iman kepada apa yang dilakukan oleh Allah sendiri, yang dirancangkannya sebagai rancangan yang sesungguhnya ya bagi semua ciptaannya, bagi masa depan kita yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya di dalam Yesaya 64, Yesaya sendiri sudah berkata, ya, Yesaya 64 tentang perbuatan baik, perbuatan yang soleh, yang saleh. Bapak Ibu Saudaraku, ya, membandingkannya bagaimana? Apakah dari orang-orangnya ataukah dari Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Yesaya pasalnya yang ke-64, ayatnya yang ke-6.
Saya akan membacakan untuk kita. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau orang sudah disebut saleh, nah itu sangat luar biasa itu, ya kan? Apalagi banyak pengikutnya. Benar Bapak Ibu Saudara? Iya, orang yang saleh, ya terlihat baik sekali, banyak dipuji orang, banyak pengikutnya, dia pemimpin agama, dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku, apalagi mengatasnamakan Yesus. Ya, bagaimana saudara? Itu pasti banyak orang terpesona, ya, dan banyak yang mengikutinya, ya, karena banyak orang itu, manusia itu latah, namanya latah. Jadi asal ikut aja. Jadi kemana orang banyak, ke situ dia. Ya, benar Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya Yesus Kristus pun oleh orang beragama, mereka lah yang menyalibkan Yesus Kristus. Pemimpin-pemimpin agama lah yang mematikan Yesus Kristus. Karena apa? Karena mereka mengandalkan massa, suara terbanyak. Ya, jadi walaupun yang benar belum tentu itu jadi pilihan manusia di dunia ini kan. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Ya, karena dunia ya mempunyai satu sistem namanya demokrasi. Jadi suara terbanyak. Sampai mampus pun tidak akan bisa menjadikan seorang pemimpin itu jadi nomor satu dari minoritas kalau caranya adalah demokrasi. Karena apa? Karena itu suara terbanyak Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi dalam hal kita mengikut Tuhan Yesus, ya, jadi ada lagu mengatakan, walau sendiri ku ikut Yesus. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi itu adalah satu pujian yang menunjukkan bahwa Yesus cukup bagi kita dan tidak perlu tambahan yang lain. Amin. Karena di dalam Yesus kita sudah memiliki segalanya. Nah, itu saudaraku, dan itu mempunyai resiko tersendiri seperti yang yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kesalehan saja seperti kain kotor, ya, di hadapan Allah. Bukan kesalahan. Kalau kesalahan jelas sekali Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi kalau kesalehan, bagaimana orang yang saleh, yang luar biasa, saudaraku, dipuji-puji dan banyak pengikutnya, dan dia menampilkan segala sesuatu yang bisa membuat banyak orang terpesona. Apakah itu sudah pasti harus diikuti? Belum tentu Bapak Ibu Saudara, ya. Karena Yesaya tadi seorang nabi mengatakan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudaraku? Karena kesalehan yang pantas diterima oleh Allah adalah kesalehan yang dilakukan oleh anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Tidak ada yang menandingi itu dan tidak boleh ditambahkan oleh siapapun untuk itu. Ya, saudara-saudara dan saya bukan menjadi lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan apa yang kita lakukan. Tidak seperti itu konsepnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi bukan bertambah lebih baik kita dari apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita. Kita menerima kebaikannya dengan sempurna. Amin. Ya, di dalam kebaikannya itulah kita ya mengerti bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya, jadi kembali lagi kita ke kitab Galatia pasalnya yang keempat tadi, ya. Jadi di sini Galatia pasal 4 ini Rasul Paulus bertanya kepada jemaat Galatia, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di awal Paulus katakan bahwa ketika aku pertama kali memberitakan di ayat 13-14 itu dikatakan oleh Rasul Paulus, ketika pertama kali aku menyampaikan kebenaran kepadamu, ya sukacitamu melimpah, kebahagiaanmu melimpah, kasihmu sungguh-sungguh tulus kepadaku, kata Rasul Paulus.
Bahkan kamu mau mendonorkan matamu, biji matamu, untuk bisa menggantikan, ya. Paulus mengatakan mencungkil, jika mungkin kamu mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku, ya, supaya Paulus bisa sembuh dari sakit mata yang dialaminya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu semua muncul dari apa? Dari kasih yang tulus ketika mereka memegang doktrin yang benar, ya, ajaran yang benar. Tapi ketika mereka sudah mulai menyimpang kepada ajaran yang keliru, Bapak Ibu Saudaraku, terpesona, tertarik dengan penampilan-penampilan manusia, orang-orang yang beragama sungguh-sungguh giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar, jemaat Galatia ini mulai jatuh, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka mulai ingin membanggakan, ya, perbuatan-perbuatan mereka di hadapan Allah, dan mulailah mereka digerus, ya, oleh pengaruh buruk daripada lingkungan di mana mereka bergaul. Bukan dengan kebenaran firman Allah mereka bergaul, tapi mereka bergaul dengan berbagai macam godaan-godaan, yaitu penampilan-penampilan manusia yang datang dari proses keinginan duniawi untuk menjadikan banyak orang menjadi pengikut manusia, bukan menjadikan banyak orang untuk menjadi pengikut Kristus dengan memberitakan Injil Kristus kepada semua orang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi sekarang kita lihat bahwa Rasul Paulus tetap sabar menasihati mereka. Ya, Rasul Paulus tetap sabar mendekatkan firman Tuhan kepada mereka, pada jemaat Galatia ini, dan juga jemaat-jemaat lain seperti Korintus. Bapak Ibu Saudaraku, tetap kepada mereka panjang sabarnya. Tuhan Yesus ditunjukkan oleh Rasul Paulus bahwa Paulus tidak membenci mereka, Paulus tidak mengutuki mereka, ya, tetapi dia tetap mengasihi semua orang, mengasihi jemaat Tuhan terutama, supaya mereka mau kembali, ya, kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan kasih karunia Allah sebagai jalan hidup kita untuk tetap bisa setia kepada Tuhan Yesus, untuk melayani Dia dengan tulus, dan juga menolong banyak orang supaya bangkit semangatnya, ya, semua orang supaya berani untuk hidup di jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, karena hanya di situ ada damai sejahtera dan sukacita bagi kita yang disediakan oleh Allah sebagai, ya, tujuan mengapa kita ada di dunia ini sampai saat ini, dan untuk kemana akhir daripada hidup kita. Dan kita bisa memahami semuanya itu apabila kita mengerti, ya, kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita pahami dari bagian Galatia pasal 4 ini, dan kita seperti, ya, banyak waktu yang kita tertahan di sana untuk bisa melihat banyak faktor yang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudaraku, agar kita terbebas. Tujuan Rasul Paulus adalah, tujuan Allah adalah supaya kita mempunyai kebebasan keyakinan, iman kepada Kristus secara konsisten, dan kita terus diberikan spirit, semangat juang yang lurus, yang bisa diandalkan, bisa dipercaya. Dan dengan demikian kita juga bisa melayani Tuhan Yesus dengan lebih serius lagi, dan kita merasakan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita. Apapun permasalahan, apapun problem, ya, apapun tantangan yang kita hadapi, yang kita alami, kita tahu Yesus Tuhan kita sudah bangkit mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa dosa, kuasa maut. Jadi kita tetap bisa berdiri tegak di dalam sukacita ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita bersama-sama, ya, satu tujuan, satu jalan, yaitu bagaimana kita tetap semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di akhir pekan ini
Sekali lagi saya sampaikan kepada kita semuanya, terima kasih yang sudah terus mengikuti bersama-sama ya saat teduh kita dari Senin sampai hari Sabtu, dan besok kita akan berjumpa dalam ibadah raya kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudaraku, tetap setia kepada kasih karunia Allah, dan jadilah kita menjadi berkat buat orang lain, terutama buat keluarga kita sendiri terlebih dahulu, ya, dan juga di sesama kita sebagai jemaat tubuh Kristus, dan semua orang yang terhubung dengan kita. Kiranya Tuhan Yesus memakai hidup kita. Seberapa lama kita masih diberi kesempatan, Bapak Ibu Saudaraku, kita tetap setia untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah, menjadi sumber kebangkitan, semangat yang baru bagi keluarga kita, anak-anak kita semuanya, dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, karena Engkau tidak pernah terlambat untuk mengingatkan kami semua, dan bahkan Engkau menyediakan apa yang kami perlukan, supaya kami dapat melayani-Mu dengan setulus-tulusnya, dan bahkan di dalam keadaan di mana masalah-masalah ringan dan bahkan berat pun, kami harus tetap percaya bahwa tidak mungkin ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Dan kami tahu di balik semua ujian dan pencobaan yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menunjukkan bahwa kami mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus di atas kayu salib, yaitu kami berpikir yang sama seperti Kristus. Semua apa yang Kau lakukan adalah untuk demi kebaikan orang lain, semua orang, supaya semua orang diselamatkan dan percaya kepada berita Injil-Mu, kabar baik yang Engkau titipkan di dalam firman-Mu yang ada di tangan kami. Kami akan terus memahaminya dengan baik, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang dapat dipercaya. Bukan hanya orang percaya, tapi dapat dipercaya oleh Tuhan untuk bisa menyampaikan berita kabar baik ini kepada semua orang. Terima kasih Bapa dalam surga, karena Engkaulah yang menolong kami menyelesaikan segala perkara, segala persoalan kami di atas kayu salib. Mampukan kami terus ya Tuhan, untuk menjadikan hati seorang hamba yang hanya bersandar kepada kasih karunia-Mu saja yang mencukupkan apa yang kami perlukan. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang berkenan hadir pada pagi hari ini, baik yang ada hadir melalui aplikasi Zoom Meeting maupun melalui live streaming Facebook dan juga di YouTube. Semuanya Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka. Apapun pergumulan semua saudara-saudara kami ini, kami percaya Tuhan Yesuslah jawabannya. Kami bersandar pada kasih karunia-Mu cukup bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akhiri ucapan syukur kami di pagi hari ini kepadamu untuk selamanya. Biarlah apa yang sudah kami perkatakan, apa yang sudah kami dengarkan dari kebenaran firman-Mu, itu membekali kami untuk di hari-hari mendatang kami semakin setia kepadamu ya Bapa. Kami tahu berkat-Mu melimpah dalam hidup kami, dan kami percaya hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, terima kasih. Selamat pagi. Kita berjumpa hari Senin depan lagi. Ya, di jam yang sama, jam 5 sampai jam 6. Dan hari Senin sampai hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi saudara-saudaraku. Ya, terima kasih Bu Bet, terima kasih ya Bro Stani semuanya yang hadir. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Shalom, shalom. Saya ucapkan